Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok CAS, beranggotakan saya sendiri, Puana Keila. Saya Cindy Puji Lestari. Saya M. Sultana Parisci. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yang mana proyek ini membuat sebuah jaringan topologi untuk sebuah kantor 2 lantai dan juga melakukan sniffing menggunakan VirtualBox dan juga Wireshark. Baiklah, kita akan langsung masuk untuk pada bagian pertama, yaitu membuat sebuah jaringan topologi untuk sebuah kantor dengan 2 lantai. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan LAN yang dirancang untuk sebuah perusahaan kecil, di mana topologi yang digunakan adalah topologi star atau bintang, di mana setiap perangkat klien seperti komputer dan printer itu dihubungkan ke switch, di mana switch ini terhubung ke perangkat pusat yaitu router. Topologi ini dipilih karena mudah dalam perawatan, mudah dalam manajemen, serta meminimalkan dampak jika ada salah satu perangkat yang bermasalah. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi, setiap departemen dalam jaringan ini itu dihubungkan ke sebuah switch khusus. Nah, jadi tiap departemen itu ada switchnya masing-masing. Ini tujuannya ini agar jaringan lebih terstruktur dan mudah dikelola. Dengan menggunakan switch per departemen, komunikasi antar komputer dalam departemen tersebut bisa berjalan secara efisien tanpa membebani jaringan di seluruh lantai atau gedung. Nah, jadi selain itu penggunaan switch juga membantu mengisolasi lalu lintas data, sehingga jika ada gangguan atau lonjakan trafik di satu departemen itu nggak akan berdampak ke departemen lain. Switch juga memungkinkan akses bersama ke printer tiap departemen karena semua perangkat terhubung dalam satu titik pusat. Dari sisi teknis, switch ini juga mengurangi tabrakan data dan meningkatkan kecepatan transfer antar perangkat sehingga menjadikan jaringan lebih stabil dan aman. Kemudian di sini kami menggunakan 3 router. Penggunaan 3 router dalam desain ini didasarkan pada 4 alasan. Pertama, itu memiliki segmentasi jaringan yang jelas, di mana setiap lantai memiliki router sendiri sehingga lalu lintas data antar lantai tidak tercampur, jadi komunikasi internal berjalan lebih optimal. Kedua, itu alasannya itu keamanan dan kontrol akses yang lebih baik. Jadi setiap router ini memiliki pengaturan hak akses secara spesifik. Misal hanya departemen pemasaran yang memiliki akses internet melalui router gateway. Nah, ketiga itu skalabilitasnya tinggi, menjadi penambahan departemen atau layanan baru itu dapat ditambahkan tanpa mengganggu jaringan lainnya. Nah, alasan keempatnya ini kinerja jaringan itu lebih stabil karena beban distribusi data itu tersebar merata ke 3 perangkat daripada terkonsentrasi pada satu titik. Nah, kemudian untuk peran router masing-masing, pada router lantai 1 itu bertugas mengelola komunikasi internal antara departemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan. Jadi router ini juga menjadi titik distribusi utama sebelum data diteruskan ke si router internet. Nah, untuk router lantai 2 ini bertanggung jawab untuk lalu lintas antar departemen administrasi, produksi, dan juga penjualan. Selain itu, lantai 2 ini juga menghubungkan jaringan lantai 2 dengan infrastruktur jaringan utama. Kemudian untuk router internet itu bertindak sebagai gateway ke internet global. Jadi hanya departemen yang membutuhkan akses internet seperti si pemasaran ini yang diizinkan lewat router ini, sehingga keamanan dan pengendalian trafik itu lebih mudah. Di sini terdapat modem yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital dari router itu menjadi sinyal yang dapat diteruskan ke jaringan luar. Lalu dia juga terhubung langsung ke cloud, di mana dia ini mewakili jaringan internet global. Lalu hanya dilewati jika koneksi dari router menuju internet itu diperlukan, misalnya oleh si departemen pemasaran ini. Lalu untuk server sendiri, dia itu menyediakan layanan internal seperti DHCP untuk pengalamatan IP otomatis misalnya di produksi. Nah, kemudian bisa juga untuk file sharing, database atau backup, lalu untuk autentikasi pengguna jaringan. Kemudian saya langsung saja ke fisikalnya. Ini pertama terdapat departemen keuangan, di mana di sini terdapat 20 komputer dan 1 printer bersama. Semua perangkat itu terhubung ke satu switch departemen dan hanya membutuhkan koneksi lokal tanpa akses internet.
Kemudian untuk departemen kedua terdapat departemen pemasaran, di mana dia memiliki 20 komputer dan 1 printer bersama. Semua perangkat ini juga terhubung ke switch departemen pemasaran. Kemudian untuk kebutuhan jaringan ini mencakup akses lokal dan akses internet, karena sering berhubungan dengan pihak eksternal. Dan juga di sini terdapat departemen pengembangan, dan juga sama seperti sebelumnya terdapat 20 komputer dan 1 printer. Semua perangkat juga terhubung ke switch departemen dengan kebutuhan jaringan lokal tanpa koneksi internet. Kemudian kita ke lantai 2. Nah, lantai 2 juga memiliki 3 departemen. Pertama terdapat departemen administrasi, di mana di sini terdapat 10 PC dan dia tidak memiliki printer. Nah, jadi semua PC ini terhubung ke switch administrasi, dan untuk kebutuhan jaringan itu hanya lokal, dia tidak memerlukan koneksi ke internet. Kemudian untuk departemen produksi ini dia memiliki 21 komputer dan 1 printer bersama. Semua perangkat itu terhubung ke switch produksi lalu ke router lantai 2. Selain akses lokal dan printer bersama, departemen ini juga menggunakan DHCP untuk pengalamatan IP otomatis. Nah, kemudian terakhir terdapat departemen penjualan, di mana departemen penjualan ini terdiri dari 6 komputer tanpa printer. Semua komputer ini terhubung ke switch departemen penjualan. Lalu kemudian untuk kebutuhannya ini jaringan adalah akses lokal, dan kemungkinan juga membutuhkan akses server atau jaringan antar perusahaan lainnya. Ulang ya Sultan. Nah, jadi dalam implementasi jaringan komputer, pengkabelan memang memiliki peran penting untuk memastikan komunikasi agar perangkat berjalan lancar dan efisien. Nah, pada topologi jaringan yang kami bangun, kami menggunakan 2 jenis kabel berbasis tembaga copper. Nah, yaitu kabel strike through yang ini, dan kami juga menggunakan kabel crossover yang ini, yang ada putus-putusnya. Nah, jadi pemilihan 2 jenis kabel ini disesuaikan dengan fungsi dan jenis perangkat yang dihubungkan. Nah, demi menjaga integritas dan data kestabilan dalam jaringan. Yang ini kabel strike through ini adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan. Nah, kabel ini nih dirancang untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis. Nah, ini ada beberapa contoh penggunaan dalam topologi, antara lain ada dari PC ke switch. Kemudian ada juga dari print ke switch, dan ada juga dari switch ke router, dan juga ada dari router ke modem DSL. Nah, karena kebanyakan koneksi, jaringan melibatkan perangkat dengan fungsi yang berbeda. Jadi kabel strike ini menjadi pilihan utama dalam pengkabelan standar. Kemudian yang ini ada contoh dari kabel crossover. Nah, jadi berbeda dengan kabel strike. Nah, kabel crossover ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, seperti dari router ke router kan. Nah, ini dari router lantai 1 ke router lantai 2, router lantai ini juga pakai kabel crossover. Kemudian dari switch ke switch juga menggunakan kabel crossover. Kemudian PC ke PC juga menggunakan kabel crossover. Nah, jadi digunakan dalam beberapa situasi tertentu. Kalau untuk PC ke PC seperti untuk mentransfer data langsung tanpa perantara. Nah, jadi dalam topologi ini kabel yang crossover ini digunakan untuk menghubungkan router 2 lantai kan, lantai 1 dan lantai 2, atau router di lantai 1 sama lantai 1. Nah, jadi kedua router ini memiliki fungsi yang sama sebagai perangkat layer 3 dalam model OSI, sehingga diperlukan kabel crossover ini untuk komunikasi antar router itu dapat berlangsung secara efisien tanpa intervensi.
Nah, oke, baiklah, kita masuk ke bagian subnetnya. Nah, jadi mari kita mulai di bagian lantai 1. Nah, jadi sebelumnya kita tuh sudah memiliki IP address-nya sendiri. Nah, tapi kita tuh akan masukkan ke satu persatu di dalam setiap departemen ini atau setiap lantai. Jadi setiap lantai itu akan berbeda. Di sini sudah ada contohnya, dan nanti tinggal saya masukkan saja. Nah, ini mulai dari lantai 1, yang mana lantai 1 ini nih kita itu menggunakan jaringan utama dengan IP-nya 192.168.1.0/24, yang mana jaringan ini nih dibagi menjadi beberapa subnet /27 untuk memisahkan tiap departemen secara logis sekaligus meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan. Nah, ini ada jaringan keuangan kan, departemen keuangan. Nah, jadi di departemen keuangan ini yang digunakan adalah subnetnya itu 192.168.1.1. Nah, jadi alamat IP yang tersedia berada di rentang 192.168.2 sampai di sini nanti 192.168.130. Jadi subnet ini menyediakan 30 IP yang bisa dipakai untuk sangat cukup buat 20 PC yang ada di bagian departemen keuangan ini dan satu printer, serta dia ini masih menyisakan ruang untuk perangkat tambahan di masa depan yang akan datang nanti. Nah, lanjut ke departemen pemasaran. Ini di bagian departemen pemasaran, jadi dia tuh menggunakan subnet yang mana 192.168.1.33. Nah, jadi dia ini dengan gateway-nya 192.168.1.33, IP yang mulai dari IP-nya ini nih mulai dari 192.168.1.34 dan berakhir di sini di 192.168.1.62. Jadi subnet ini juga memiliki 30 alamat IP usable. Jadi dia ini ideal untuk memiliki aktivitas pemasaran yang melibatkan banyak perangkat dan komunikasi secara online. Nah, kalau di bagian departemen pengembangan sendiri, di bagian departemen pengembangannya dia itu memiliki IP subnetnya 192.168.1.64, yang mana dengan gateway-nya 192.168.1.65 dan IP yang mulai dari di bagian pengembangan IP pertamanya ini dimulai dari 192.168.1.66 sampai di sini berakhir di 192.168.194. Nah, jadi departemen ini nih bisa memiliki banyak perangkat ujian dan komputer pengembang sehingga kapasitas subnet yang sama tetap akan relevan. Selanjutnya kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini dia menggunakan jaringan 192.168.2.0/24, yang mana di bagian administrasinya sendiri dia menggunakan subnet 192.168.2.0 dan submasnya ada di 255, 240 dan gateway-nya dimulai dari 192.168.2.1. Kalau IP rank-nya di sini yang ini dia di bagian ini dia dimulai dari 192.168.2.2 sampai di bagian yang ini 192.168.2.14. Jadi dia ini dengan 14 IP usable, subnet ini sangat cukup untuk 10 PC yang ada di departemen administrasi dan satu printer, serta masih menyediakan ruang cadangan juga. Lanjut untuk di bagian produksi di lantai 2 ini dengan IP-nya kan keseluruhan di lantai 2 itu 192.168.2.16/27. Nah, yang mana di bagian ini nih dia memiliki submas
subnet 192.168.2.6 dan gateway-nya 192.168.2.17 dan IP rank-nya dari mulai PC yang ini dimulai dari 192.168.2.18 seterusnya hingga PC terakhir sampai di 192.168.46. Nah, di bagian produksi ini juga totalnya tersedia 30 IP cocok untuk jumlah perangkat produksi yang besar dan mendukung sistem otomatis di area ini. Yang terakhir ini di bagian penjualan. Di sini kan di bagian penjualan ini dia memiliki subnet yang mana 192.168.2.48 dan dan gateway-nya 192.168.2.49. Kalau IP rank-nya sendiri dia itu mulai dari 192.168.2.50 sampai di sini 192.168.2.54. Jadi hanya tersedia 6 IP usable namun sudah lebih cukup untuk keperluan tim penjualan yang tidak banyak menggunakan perangkat secara bersamaan. Nah, jadi dengan menggunakan subnetting seperti ini, jaringan di kedua lantai itu menjadi lebih struktur dan efisien dan mudah dalam pemantauan serta pengolahan IP-nya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang DHCP, di mana pada topologi jaringan ini kami mengimplementasikan layanan Dynamic Host Configuration Protocol khusus untuk departemen produksi sesuai dengan perintah dalam soal yang menyatakan bahwa pengalamatan DHCP harus digunakan di produksi. Nah, jadi departemen produksi ini terletak di lantai 2, memiliki beberapa komputer klien dan satu printer. Agar proses pengalokasian IP menjadi lebih otomatis, efisien, dan minim kesalahan, maka DHCP diaktifkan melalui router lantai 2. Nah, jadi dia itu dikonfigurasi sebagai DHCP server. Nah, jadi dengan konfigurasi ini semua komputer itu terhubung ke switch di departemen produksi dan akan mendapat pengaturan jaringan seperti alamat IP, subnet mask, default gateway, lalu ada DNS server. Nah, jadi dia ini secara otomatis itu terisi tanpa perlu konfigurasi manual satu persatu. Nah, jadi proses alokasi alamat IP melalui DHCP ini mengikuti alur standar DORA, yaitu discover, klien mengirim permintaan untuk mencari DHCP server, kemudian terdapat offer, berarti router lantai 2 itu merespon dengan menawarkan IP, lalu terdapat request, itu berarti klien meminta IP yang ditawarkan, kemudian acknowledge, itu berarti router mengonfirmasi dan memberikan IP. Nah, jadi agar si DHCP ini bisa berjalan lancar, semua komputer di departemen produksi cukup dihubungkan ke switch yang kemudian tersambung ke router DHCP. Jadi pengalamatan IP itu jadi lebih dinamis dan terpusat serta dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Nah, sedangkan untuk departemen lain, pengalamatan IP itu dilakukan secara statis sesuai dengan kebutuhan masing-masing ini, karena departemen keuangan dan pengembangan itu nggak perlu akses internet, dan juga untuk departemen pemasaran itu dia butuh akses internet melalui router utama yang terkoneksi oleh modem dan cloud. Kemudian saya akan menampilkan bagian konfigurasi DHCP-nya. Pertama kita ketik en, kemudian ketik show run, section. Nah, di sini terdapat IP DHCP exclude address 192.168.2.0, yang berarti exclude itu mengecualikan IP tersebut karena merupakan si IP subnet. Lalu untuk IP DHCP-nya itu menggunakan pool bernama produksi, kemudian pendistribusian DHCP itu menggunakan IP 192.168.2.0 dengan subnet 255.255.255.224. Kemudian terdapat default router 192.168.2 dan .1. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait komunikasi antar PC dari 3 departemen dan juga lantai 1 ke lantai 2, dan juga bagaimana sebuah akses internet itu bisa terjadi. Di
di sini komunikasi antar PC di lokal itu terjadi antara departemen pengembangan ke keuangan, administrasi ke produk penjualan, dan juga pada lantai 1 ke lantai 2. Nah, untuk komunikasi antar PC itu terjadi ketika dua atau lebih komputer saling bertukar data dalam satu jaringan yang sama atau sebuah jaringan LAN. Nah, komunikasi ini umumnya itu berlangsung melalui sebuah switch. Nah, jadi dia itu akan terhubung, si PC ini akan menuju ke switch dulu, lalu switch ini akan menuju ke routernya dan mengembalikan si router ini ke switch lainnya gitu. Namun jika kedua ini berada pada subnet berbeda, maka komunikasi itu membutuhkan peran router sebagai penghubungan jaringannya. Jadi ketika subnet itu sama atau IP-nya sama, dia tidak membutuhkan sebuah router. Jadi maksudnya subnet sama itu antar si pengembang itu atau departemen pengembang misalnya pengembang ini ingin melakukan sebuah komunikasi, jadi PC 1 ke PC 2 di pengembang ini tidak membutuhkan router, jadi hanya membutuhkan switch saja untuk melakukan komunikasinya. Tetapi jika terjadi antara subnet yang berbeda atau departemen berbeda, maka kita memerlukan sebuah router untuk menghubungkan itu sendiri. Nah, di sini contohnya untuk sebuah komunikasi itu sendiri, kita bisa melakukan pengetesan. Nah, di sini kan sudah disebutkan oleh teman saya tadi, Cindy, untuk subnettingnya itu sendiri. Jadi untuk melakukan pengetesan apakah komunikasi antar departemen ini berhasil, kita dapat mengirimkan sebuah PDU antar komputer, ya. Misalnya pada PC 1 ingin berkomunikasi ke PC 2. Nah, mereka tidak membutuhkan router ini sebagai penghubung karena mereka hanya meneruskan ke switch dan nanti switch ini akan meneruskan ke PC selanjutnya. Nah, lalu ketika kita ingin menghubungkan PC 1 ini menuju ke departemen lainnya, maka kita memerlukan sebuah router untuk menjadi penghubung komunikasi antar si switch ini, karena ketika PC 1 ini keuangan ini ingin mengirim ke pengembangan, mereka akan masuk ke switch terlebih dahulu, lalu menghubungkan ke router, dan router ini akan menghubungkan ke switch selanjutnya. Mereka tidak bisa berhubungan dari switch ke switch karena memiliki subnet yang berbeda. Nah, di sini contohnya saya ingin mencoba si keuangan ini melakukan komunikasi ke pengembangan. Nah, kita tunggu dulu, lalu kita coba lakukan lagi. Nah, dapat kita lihat bahwa hasilnya itu sukses karena yang mana berarti komunikasi antar departemen satu ke departemen yang lainnya itu berhasil. Nah, untuk agar komunikasi ini berhasil, kita tuh memerlukan sebuah subnetting itu terlebih dahulu, di mana kita harus melakukan config pada routernya itu sendiri, yaitu memasukkan default gateway untuk setiap routingnya gitu. Jadi kita harus memasukkan default gateway itu ke dalam router agar dia paham si komunikasi ini si default IP-nya itu berapa gitu. Nah, dan juga jika kita ingin berkomunikasi antar lantai, itu kita memerlukan yang namanya itu RIP routing. Jadi RIP routing itu merupakan salah satu protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan rute terbaik antar jaringannya. Nah, RIP ini bekerja dengan prinsip distance vector, di mana jalur terbaik ditentukan berdasarkan jumlah hop atau jumlah lompatannya antar router. Nah, jadi setiap router ini secara berkala mengirimkan tabel routingnya ke router tetangganya setiap 30 detik. Nah, dalam Cisco Packet Tracer yang kita gunakan ini, dalam topologi kami, RIP ini digunakan saat terdapat salah satu router, lebih dari satu router yang terhubung. Jadi contohnya di sini ketika ada dua router gitu, router lantai 1, router 2. Nah, untuk menghubungkan agar si router ini dapat berkomunikasi, maka kita menggunakan yang namanya itu RIP routing. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk melakukan RIP routing. Nah, RIP routing itu kita memasukkan sebuah default gateway-nya, di mana setiap lantai itu memiliki IP yang sama gitu. Jadi kita memasukkan IP-nya saja gitu. Nah, jadi di sini ketika kita ingin melakukan sebuah komunikasi antar si lantainya, maka dia dapat bekerja gitu. Pilot, lalu kita coba lagi. Nah, dan dia sukses, yang mana menunjukkan bahwa
setiap lantai ini dapat melakukan komunikasi. Di sini saya akan mencontohkan untuk komunikasi setiap lantainya. Semisal dari departemen keuangan menuju ke pemasaran gitu. Nah, dapat bekerja dari pemasaran ini ke pengembangan misalnya. Nah, semua itu dapat bekerja dengan baik karena sudah kita lakukan sebuah konfigurasi subnettingnya juga, menggunakan router, menggunakan RIP routing juga untuk pada setiap lantainya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita tuh dapat memberikan akses internet kepada suatu departemen. Di sini contohnya departemen pemasaran. Nah, bagaimana cara untuk melakukan agar si pemasaran ini dapat melakukan akses internet? Nah, untuk melakukan akses internet, kita tuh harus membuat sebuah topologi yang mana menyerupai internet nyata, yang mana kita membutuhkan yang pertama itu ada sebuah server, sebuah cloud, modem, dan juga router internetnya untuk penyebaran internet ke departemen yang kita inginkan, contohnya pemasaran. Di sini saya menggunakan sebuah cloud. Mengapa menggunakan sebuah cloud? Jadi cloud ini berfungsi untuk mensimulasikan jaringan publik seperti ISP atau internet. Jadi karena si Cisco ini tidak dapat mengakses internet secara benar-benar atau nyata, maka si cloud ini bertindak sebagai pengganti jaringan luarnya, yang mana seolah-olah terkoneksi ke sebuah internet sungguhan. Lalu juga terdapat sebuah modem, yang mana modem ini digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya agar bisa ditransmisikan melalui saluran ISP, misalnya DSL di sini kita pakai. Nah, jadi modem ini digunakan agar koneksi kantor kita ini ke ISP bisa terkoneksi gitu. Jadi modem ini berperan sebagai ISP-nya gitu, Internet Service Provider. Lalu ada juga router sebagai gerbang untuk menyambungkan si ISP ini menuju ke departemen pemasaran itu sendiri. Lalu juga terdapat sebuah server yang mana server ini berfungsi dalam melakukan simulasi kita ini, di mana server ini akan bertindak sebagai penyedia layanannya seperti web server, DNS, FTP server, dan lainnya. Jadi karena si Cisco ini tidak dapat mengakses server nyata seperti Google, YouTube yang ada sebelumnya, maka kita menggunakan sebuah server lokal untuk memsimulasikan seolah-olah kita tuh dapat melakukan akses internet. Nah, pada proyek kali ini, di sini akses internet hanya boleh dilakukan oleh si departemen pemasaran dan lainnya itu tidak dapat melakukan akses internet. Jadi maka di sini akses router internet itu hanya menuju ke lantai 1 di departemen pemasaran saja. Nah, di sini saya contohkan misalnya di server ini sudah saya lakukan sebuah penambahan DNS dengan nama ptscp.com dengan IP berikut, yang mana ketika kita mengakses PTSCP ini, maka dia akan menuju ke sebuah HTTP yang telah saya lakukan sebelumnya, di mana di indeks HTML itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pencobaan akses internet. Nah, di sini kita coba di komputer pertama, di mana kita akses internet pada ptscp.com yang telah kita lakukan config di DNS sebelumnya. Jadi sebelumnya sebelum kita ingin mengakses sebuah link yang telah kita kasih, kita harus ngeset dulu DNS yang telah kita set di server tadi, yang mana menggunakan IP si server. Nah, di sini ketika kita ingin memasukkan sebuah link PTSCP, maka dia akan berhasil masuk ke website yang telah kita buat, di mana menunjukkan bahwa akses internet itu berjalan gitu, terjadi. Nah, lalu misalnya contohnya di PC yang kedua, di mana PC kedua ini belum saya masukkan DNS server, yang mana dia harus melakukan akses langsung menuju ke IP si server itu sendiri, yaitu IP server itu ada di 203.0.13.1. Nah, lalu maka dia akan bisa berhasil masuk ke PTSCP. Nah, lalu kita coba di departemen lain apakah akses internet itu bisa atau tidak. Nah, pada departemen lain akses menuju internet ke server tidak bisa, karena di sini kita melakukan akses internet itu hanya ke pemasaran melalui router internet sesuai dengan instruksi pada proyek kali ini. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan topologi pada proyek kami ini.
Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu simulasi sniffing. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu sniffing. Nah, jadi sniffing itu adalah teknik penyadapan lalu lintas data yang dilakukan oleh pihak tidak berwenang untuk mengakses informasi yang dikirimkan melalui jaringan. Nah, jadi dengan menggunakan perangkat lunak tertentu, seorang penyerang dapat merekam, menganalisis, dan bahkan mencuri informasi sensitif seperti username, password, atau data yang dikirim melalui web tanpa sepengetahuan korban. Nah, jadi serangan ini sangat berbahaya karena sering kali dilakukan secara diam-diam dan sulit terdeteksi, terutama di jaringan lokal yang tidak aman. Nah, jadi dampak dari serangan sniffing ini sangat signifikan terhadap keamanan informasi. Serangan ini dapat menyebabkan kebocoran data sensitif seperti kredensial login, informasi kartu kredit, atau data identitas pribadi. Selain itu, sniffing juga dapat menjadi pintu masuk bagi serangan lanjutan seperti man in the middle, session hijacking, dan akses ilegal ke sistem internal. Nah, dalam skala organisasi, serangan ini bisa menyebabkan kerugian finansial, pencemaran reputasi, hingga pelanggaran regulasi keamanan data seperti GDPR atau UU Perlindungan Data Pribadi. Jadi secara umum itu sniffing itu dibagi menjadi 2, yaitu passive sniffing dan active sniffing. Passive sniffing adalah proses memantau lalu lintas jaringan tanpa mengubah apapun di dalamnya. Jenis ini umumnya terjadi pada jaringan yang menggunakan hub, di mana semua data dikirim ke semua port sehingga mudah disadap. Sedangkan active sniffing itu dilakukan dengan cara lebih agresif seperti melakukan ARP, spoofing, atau MAC flooding. Untuk mengalihkan lalu lintas jaringan ke perangkat penyerang, jenis ini sering terjadi di jaringan berbasis switch, di mana penyerang berusaha mengakali mekanisme distribusi data agar bisa tetap mendapatkan salinan lalu lintas korban. Nah, jadi setelah menjelaskan definisi, jenis, dan dampak, itu kita lanjut ke cara kerja. Nah, cara kerjanya itu dia itu menangkap paket-paket data yang sedang melintas di dalam jaringan ketika sebuah perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone itu mengirimkan data ke internet. Data tersebut akan melewati berbagai perangkat jaringan seperti switch atau router. Nah, penyerang yang berada dalam jaringan yang sama, misalnya terhubung ke wifi yang sama, dapat menggunakan software seperti Wireshark atau untuk menangkap dan membaca isi paket-paket tersebut. Nah, jika jaringan tidak menggunakan enkripsi, maka informasi dalam paket itu bisa langsung dibaca dalam bentuk teks biasa, termasuk permintaan ke website, informasi login, dan bahkan data pribadi lainnya. Nah, selanjutnya Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan simulasi sniffing. Jadi, simulasi sniffing itu adalah sebuah penyadapan data menggunakan VirtualBox dan juga Wireshark, yang mana digunakan untuk melihat informasi sensitif seperti username dan password, yang mana bisa diserap saat sebuah komputer itu mengirim melalui koneksi HTTP yang tidak aman. Nah, baiklah, di sini terdapat 2 kondisi, di mana sebuah kondisi komputer korban di mana saya menggunakan VirtualBox, dan juga kondisi komputer utama yaitu komputer penyerang menggunakan Wireshark. Di sini untuk syaratnya sendiri, pada komputer korban kita tuh harus menyambung ke satu koneksi jaringan yang sama. Di sini saya si VirtualBox akan tersambung menggunakan bridge adapter atau internal network. Nah, di sisi penyerang sendiri kita menggunakan Wireshark. Nah, pada Wireshark ini kita pilih pada bagian WiFi untuk mengcapture, karena di sini kita menggunakan WiFi yang sama pada baik itu di komputer korban ataupun komputer penyerang. Lalu kita klik WiFi dan semua hal yang dilakukan lalu lintas jaringan si korban akan terekam di sini. Nah, baiklah, lalu kita lakukan simulasi si korban itu membuka sebuah website dan mengetikkan username dan password. Nah, baiklah, di sini saya sudah menyiapkan website itu sendiri, yaitu menggunakan website simulasi untuk memasukkan username dan juga password pada HTTP. Di sini saya menggunakan Edge untuk browsernya itu sendiri. Nah, di sini ketika si korban ini memasukkan websitenya, di sini sudah terekam untuk bahwa si user itu masuk ke HTTP tersebut. Lalu ketika si user ini mengetikkan username dan passwordnya, dan mengetikkan login, maka sebuah metode
POST itu terjadi, yang mana data ini dikirim ke server menggunakan metode HTTP POST, yang mana HTTP POST adalah salah satu metode dalam protokol HTTP untuk mengirimkan data ke server. Nah, HTTP sendiri itu tidak menyediakan enkripsi seperti HTTPS, yang mana itulah alasan mengapa HTTP ini sangat rentan terhadap sniffing, karena semua data itu dikirim dan ditangkap dengan mudah oleh siapapun. Nah, di sini kita langsung masuk ke Wireshark-nya, yaitu penangkap sebuah data-data lalu lintas yang dikirim. Di sini kita stop dulu, lalu kita filter untuk IP address si VirtualBox, dimana kita harus mengecek dulu si IP VirtualBox, dimana menggunakan CMD. Lalu terdapat IP-nya itu sendiri, yaitu 192.168.241.173. Nah, di sini ip.adrs sama dengan ip.adr sama dengan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa si korban itu melakukan banyak akses pada jaringan lalu lintasnya. Nah, untuk melihat website itu sendiri, kita harus memfilter juga pada bagian HTTP. Di sini kita filter HTTP-nya. Nah, dapat kita lihat bahwa si korban ini melakukan banyak request dan juga get ke HTTP itu sendiri. Nah, contohnya kita cek pada si user ini melakukan get kepada hal ini. Nah, dapat kita lihat si user itu sendiri melakukan request ke Microsoft. Nah, ke Microsoft, lalu coba kita lihat yang lain gitu. Kita lihat yang lain, dia juga melakukan banyak request gitu. Nah, bagaimana untuk kita melihat si username dan password yang dikirimkan ke server melalui metode POST, kita di sini kita filter atau bisa kita cari pada bagian POST. Nah, ini misalnya pada bagian POST ini kita lihat nih. Kita lihat di mana si user ini melakukan post terhadap website yang telah kita buat tadi, yaitu http://testphp.fullnweb.com. Nah, untuk melihatnya itu sendiri, kita bisa mengklik kanan, follow, dan juga kita klik pada HTTP stream. Nah, di sini kita dapat melihat si korban ini melakukan request atau post dengan metode post mengirimkan data itu ke server. Nah, hal tersebutlah yang kita tangkap di Wireshark. Nah, kita lihat sendiri. Nah, postnya itu dapat kita lihat si username dan juga passwordnya, yaitu username itu test dan juga password test sesuai yang kita masukkan di komputer korban. Itulah mengapa si HTTP ini sangat rentan, karena dia itu keamanannya sangat rendah berbeda dengan HTTPS. Nah, oleh karena itu kita tuh sangat penting bagi situs web itu untuk menggunakan HTTPS agar semua komunikasi antar pengguna dan server itu dienkripsi dan aman dari sebuah penyadapan. Nah, karena kalau kita HTTP, kita tuh bisa melakukan penyadapan menggunakan website itu sendiri, mana di metode POST itu kita dapat melihat username dan juga passwordnya. Begitulah. Itu sekian mungkin penjelasan untuk simulasi sniffing itu sendiri. Saya akhiri. Nah, mengapa aktivitas komputer korban bisa terdeteksi oleh penyerang? Mungkin hal ini disebabkan karena penyerang dan korban berada di jaringan yang sama, dan perangkat penyerang menggunakan Wireshark yang mampu menangkap seluruh paket data yang lewat. Selain itu, tidak semua data di internet transkripsi, khususnya pada situs yang masih menggunakan protokol HTTP. Jika jaringan lokal tidak diatur dengan baik, misalnya tanpa segmen ataupun perlindungan firewall, maka data sangat rentan untuk disadap. Untuk mencegah terjadinya sniffing, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, selalu gunakan situs dengan HTTPS karena data yang dikirim akan
dienkripsi. Kedua, gunakan VPN untuk mengenkripsi semua lalu lintas internet, tidak hanya pada browser. Mungkin yang ketiga, kita akan mengaktifkan firewall dan matikan Chrome Securus mode jika tidak diperlukan. Yang keempat, gunakan switch alih-alih hub untuk perangkat jaringan, karena switch hanya mengirimkan data dari perangkat yang dituju. Selain itu, kita harus menghindari menggunakan jaringan publik tanpa perlindungan dan edukasi pengguna agar lebih peka terhadap ancaman keamanan siber. Sebagai kesimpulan, jadi serangan sniffing merupakan ancaman nyata dalam dunia jaringan komputer, terutama jika perangkat tidak diamankan dengan baik. Dalam simulasi ini kita melihat bagaimana penyerang dapat memantau lalu lintas korban dengan mudah hanya karena berada di dalam jaringan yang sama. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lalu lintas data sangat penting, baik dengan pengguna protokol yang aman, perangkat jaringan yang tepat, hingga edukasi keamanan bagi semua pengguna. Jadi pastikan Anda selalu waspada dan menjaga privasi data Anda dalam setiap koneksi yang dilakukan.